Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Apa yang Batman trilogi Nolan wariskan ke comic book movies? Dan hal ini menurut gue juga mempengaruhi bagaimana comic book movies lokal terbentuk. Walaupun ada banyak comic book movies yang menurut gue itu membuat genre ini menjadi punya nilai eksklusif sendiri, kayak Spider-Man Sam Raimi, The Shadow, Spawn, yang memang mengenalkan comic book movies sebagai genre. Namun gue pribadi merasa triloginya Batman-nya Nolan itu paling berkontribusi karena mewariskan yang namanya template. Yang pertama adalah tematik comic book movies, penggarapan tematiknya. Film Batman-nya Nolan itu mengenalkan theme yang nggak dark tapi nggak spektakel atau bright juga. Level action dan keseriusan cerita dengan komedi dan keseruan itu nggak terlalu over the top. Tapi itu justru menjadi sebuah ciri khas yang sangat noticeable. Alhasil, film comic book movies dengan theme yang seperti itu bisa kita katakan dan kita tarik benang merah bahwa wah ini kayak film Nolan ya, kayak superhero-nya Nolan ya. Dan beberapa comic book movies kita seperti Gundala, Garuda Superhero, Valentine punya satu kiblat walaupun dengan form penggarapan yang berbeda-beda. At least dari lagunya aja, yang dimana ada orkestra yang suspenseful, itu menurut gue mewarisi scoring Batman Nolan 2005. Dan tematik superhero movies yang gak over the top pun membuat penggarapan comic book movies yang biasa dikasih perbandingan dengan budget sejalan tol jadi doable. Karena tematik world buildingnya Nolan itu membuat comic book movies itu lebih doable tanpa mengurangi unsur spektakelnya. Dan Nolan juga memberi template bahwa performa aktor di dalam comic book movies itu bisa menghasilkan film superhero kalian tanpa harus ada ledakan setiap 5 menit. Kedua, masih ada hubungan eratnya sama tematik, yaitu trilogi Batman mewariskan template pendekatan realistik. Dengan premis real superhero in a real situation in a real world. Bukan berarti no superpowers. Garapan Nolan itu mengenalkan template pahlawan super kita dengan konflik realita apabila superhero itu berada di dunia nyata dan situasi nyata. Selain super villainnya, hero kita bakal punya peran besar di politik, kemanusiaan, kepercayaan, realita, pokoknya sesuatu yang sangat di luar konteks film anak-anak. Tapi template ini juga menyediakan tontonan yang memang ramah buat anak-anak. Karena mau bagaimanapun ini tetap comic book movies. Gundala dengan garapan Joko Anwar yang memang memberi latar belakang suhu politik yang mencerminkan situasi zaman. Terlepas ini inspired by atau murni memang ingin bicara seperti itu, namun ketika medium comic book movies dijadikan judul besarnya, gue merasa kalau misalnya Nolan itu tidak pernah menerima job The Batman, template ini mungkin akan berhenti di Watchmen-nya Zack Snyder. Dan yang terakhir menurut gue, warisan paling luar biasa dari triloginya Batman Nolan adalah Way of the Villain. Buku panduan buat villain modern. Ini jangankan ke comic book movies, tapi genre lain pun pakai kitab yang sama jadinya. Villain yang merupakan antitesis hero kita, villain yang sebetulnya suara kecil kita yang mau balas dendam sama keadaan, villain yang lahir dan merasa dirinya adalah pahlawan di dalam cerita ini, atau strategi villain yang ketangkep adalah part dari rencana gua, hahaha. Itu sampai Black Panther, 007 itu juga sampai mengadaptasi dalam form yang beda tipis. Nah, template itu bukan hanya sekedar karena Nolan yang mempelopori dan mempopulerkan. Tapi template itu pun terbukti mencuri hati audiens sama seperti mereka terikat dengan superhero di dalam filmnya. Dengan kata lain, warisan utama trilogi Nolan dalam comic book movies menurut gua adalah barometer film superhero bagus itu dilihat dari seberapa keren villainnya. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah warisan trilogi Nolan ke comic book movies atau comic book movies lokal? Share pendapat kalian di kolom komentar. Bicara soal Batman nih, gue jadi inget ada skin Alice yang sekitarnya itu ada apa? Makhluk-makhluk yang bisa terbang itu? Ada kelelawar. Kalau misalnya lu pengen ngeliat Alice dengan skin kelelawar di Mobile Legends, lu harus nonton Piala Menpora Esports 2020 Axis. Karena di situ udah mau final, lu harus nonton di YouTube channelnya ESPL_ID. Dan kalau misalkan pengen tahu regulasinya gimana, hadiahnya berapa, atau siapa yang bakal tanding selanjutnya, lu bisa cek ke official website-nya di pialamenporaesports.espl.id, langsung aja cek. Dan kalau misalkan kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com, karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On kali ini, dan selamat Batman Month!